Pemirsa, Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan ekstrim terhadap kekasihnya YTR, rampung menjalani proses rekonstruksi dengan memperagakan 21 adegan. Kriminolog menilai kekerasan ekstrim berulang yang diperagakan dalam proses rekonstruksi mengindikasikan bahwa Taufik Hidayat merupakan psikopat. Apa alasannya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Kamis 2 Juli 2026, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat oleh Taufik Hidayat terhadap kekasihnya YTR. Rekonstruksi ini dihadiri pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor, serta kuasa hukum korban. Sementara korban yang tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit digantikan oleh pemeran pengganti. Dalam rekonstruksi di Mapolda Jawa Barat, tersangka Taufik Hidayat memperagakan 21 adegan di 3 tempat kejadian perkara atau TKP dari total 6 TKP selama kurun waktu 3 tahun mulai dari 2024 sampai 2026. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat, Kombes Pol Rumi Untari mengatakan rekonstruksi tersebut mengungkap fakta sederet adegan penganiayaan berat yang dilakukan Taufik Hidayat kepada korban. Di antaranya Taufik Hidayat tega memukul YTR dengan tangan kosong hingga benda-benda berupa helm, kaki meja, besi, serta golok. Selama proses rekonstruksi, tersangka Taufik Hidayat disebut bersikap kooperatif dan mengakui seluruh penganiayaan sadis yang dilakukannya terhadap YTR. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan tampar-tampar gitu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir. Kemudian ada dengan golok, dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu, tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis, itu dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dari rekonstruksi selama hampir 4 jam, kuasa hukum YTR, Hildan Septian menilai Taufik Hidayat telah merencanakan perbuatan sadisnya terhadap YTR secara sistematis. Terbukti kekerasan Taufik Hidayat kepada kliennya dilakukan di tengah ketidakberdayaan YTR secara berulang-ulang. Betulnya itu sudah direncanakan, seperti dia melakukan pemukulan dengan alat bantu dan berulang kali. Nah, dan itu pun dilakukan bukan hanya 1 kali saja, dan di beberapa tempat yang dia lakukan terhadap korban tersebut. Tersangka ini sangat ingin membatasi ruang gerak korban secara sistematis pula. Betul, karena mungkin korban juga tidak bisa melakukan perlawanan dan sebagainya karena merasa tertekan oleh pelaku tersebut. Jadi korban ini tidak bisa berupaya untuk melakukan perlawanan. Bahkan sekedar untuk berteriak minta tolong seperti itu, Kang Idlan? Itu sangat tidak memungkinkan dikarenakan korban merasa takut dan terancam. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, dan kami berharap kasus ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal untuk pelaku. Karena saya rasa pelaku ini sangat tidak ada hati nurani dan sebagainya terhadap korban, melakukan tindak kekerasan yang begitu signifikan, hampir dilakukan berulang-ulang, dan itu tidak ada rasa kemanusiaannya melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dari kacamata kriminologi, kriminolog Luki Nur Hadianto mengatakan rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan oleh Taufik Hidayat kepada YTR menunjukkan bahwa kasus ini bukanlah kasus penganiayaan biasa. Dari bertambahnya jumlah tempat kejadian perkara dan kekerasan yang berulang, Taufik Hidayat diindikasikan seorang psikopat. Namun indikasi ini harus didalami oleh pihak kepolisian. Tindakan yang dilakukan gitu ya,
kemudian tidak bisa hanya sekedar bersifat spasial saja, tapi ternyata ada banyak TKP-TKP lainnya yang mengindikasikan bahwa kejahatan ini tidak hanya sekedar kejahatan penganiayaan biasa, tapi akhirnya masuk dalam kategorisasi anilat. Yang kedua adalah dalam konteks ini pula tergarisbawahi bahwa akhirnya pelaku tidak hanya kemudian mengindikasikan adanya obsesif melakukan kekerasan gitu ya, tapi di sisi lain pelaku pun tidak memiliki rasa guilty untuk dapat bagaimana akhirnya memberikan rasa pengampunan gitu kepada diri korban, atau kemudian secara altruistik gitu ya, menjadikan apa yang kemudian mereka lakukan, jerih payah korban atau kemudian korban-korban lainnya mereka berikan itu sebagai salah satu penggandaian dalam konteks emosional. Nah, yang ketiga yang perlu digarisbawahi tadi bahwa akhirnya dalam konteks ini pula spasial crime scene itu yang tadinya bersifat tematik gitu ya, di satu titik akhirnya dilebarkan lagi yang mengindikasikan bahwa tindakan ini bisa jadi gitu mungkin, atau kemudian bahkan dugaan tidak hanya berada pada ranah korban yang saat ini terungkap, tapi di sisi lain apakah memang ada indikasi yang bersangkutan itu memiliki satu indikasi misalnya mungkin nanti diperdalam gitu psikopat gitu, bahwa tindakan kekerasan tidak menjadikan dia memiliki efek jerahnya. Yang kedua adalah tidak hanya batasan dalam konteks spasial teritorial, tapi akhirnya dilebarkan lagi bahwa penganiayaan yang bisa mereka lakukan atau kemudian dalam konteks berpindah-pindah tempat, apakah dalam konteks ini ada indikasi untuk dapat mendapatkan kesenangan, atau di sisi lain ketidakpuasan untuk dapat melakukan kekerasan kepada korban yang memang sudah dilekatkan kepada YTR. Lalu apakah proses rekonstruksi Taufik Hidayat ini bisa menjadi petunjuk awal adanya korban lain yang belum terungkap? Kriminolog Luki Nurhadianto mengatakan hal itu mungkin saja terjadi. Sebab ada dua kemungkinan motif kekerasan dari Taufik Hidayat. Pertama, kekerasan yang dilakukan Taufik Hidayat menjadi bentuk eksploitasi. Kedua, perilaku sadis Taufik Hidayat sudah melembaga dan merupakan bentuk pembenaran. Bagaimana akhirnya tindakan yang dia lakukan itu salah satu bentuk eksploitasi terhadap orang-orang yang menjadi objek dari kepuasan secara emosional di sana. Jadi grading inilah yang akhirnya menjadikan para perempuan tersebut sebagai objek komoditas gitu. Tidak hanya dalam konteks emosional bahkan transaksional, tapi akhirnya eksploitatif karena tidak hanya dalam konteks misalnya mereka melakukan tindakan yang bersifat homoseksual gitu. Tapi akhirnya hubungan itulah yang kemudian menjadikan diri pelaku tidak memiliki kepuasan, bahkan kemudian cenderung berpindah-pindah tempat. Yang kedua adalah dalam konteks ini pula ada kesan bahwa kekerasan atau kemudian tindakan-tindakan yang dia lakukan ini adalah salah satu bentuk pembenarannya. Jadi perilaku yang akhirnya melekat dalam konteks kriminologis bahwa adanya netralitas pembelajaran dalam konteks melakukan kejahatan bahkan dalam konteks spasial ini menjadi anomali saat kemudian dilakukan oleh pelaku, karena ternyata mereka pun atau kemudian dia pun tidak menjadikan ini sebagai upaya untuk deter gitu ya, memberikan penjeraan, tapi di sisi lain bahkan kemudian cenderung lebih eksploitatif, bahkan kemudian cenderung lebih babi buta untuk dapat melakukan tindakan kekerasan. Nah, yang kemudian bisa kita kategorisasi berikutnya adalah saat kemudian ini dilakukan tidak hanya dalam konteks satu dua korban saja, tapi ada indikasi pola-pola yang berulang yang mengindikasikan tadi pertanyaan Mas Agi baik sekali bahwa memang ada sisi traumatik yang akhirnya menjadikan dia berperilaku sedemikian, atau yang kedua bagaimana kemudian nilai-nilai ini akhirnya melembaga kepada dirinya dan kekerasan adalah bagian dalam konteks kepuasan secara emosional, bahkan kemudian dalam konteks agresif kepada diri pelaku yang memang saat ini baru mengarah kepada YTR. Perilaku sadis dan manipulatif yang ditunjukkan oleh Taufik Hidayat terungkap melalui kasus penyekapan dan penganiayaan ekstrim terhadap kekasihnya YTR. Kombinasi antara hilangnya empati, rasionalisasi untuk menyakiti, dan upaya terus-menerus untuk mendominasi korban YTR membuat Taufik Hidayat diduga memiliki kecenderungan psikopat. Psikopat sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Namun menurut hukum, psikopat bukanlah gangguan jiwa berat yang menghilangkan kesadaran atau kemampuan membedakan baik dan buruk. Mereka dianggap cakap dan dewasa sehingga tetap bertanggung jawab penuh atas perbuatan kriminalnya, layaknya orang normal. Sejauh ini hasil tes kejiwaan Taufik Hidayat masih didalami oleh pihak kepolisian. Cahaya berwarna-warni memeriahkan pawai cahaya Festival Sangyao di kota Tacloban, Filipina. Simak informasinya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.